Kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 mulai menghangat setelah sejumlah pasangan calon mengumumkan sejumlah nama yang menjadi tim sukses atau pemenangan mereka. Tak hanya diisi para politisi, nama-nama tenar dari beragam latar belakang, seperti selebritas hingga mantan Jenderal TNI Polri turut menghiasi komposisi tim sukses. Pertanyaannya, seberapa penting sih peran tim sukses ini untuk memenangkan paslon di Pilkada 2024? Bakal efektifkah strategi masang wajah-wajah populer di tim ses? Pada Pilkada Jakarta, paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP, Pramono Anung Rano Karno, telah memilih komedian Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Rano Karno dalam keterangannya Senin 9 September 2024 mengungkapkan alasan penunjukan tersebut. Kita pilih ketuanya yang gendeng, Cak Lontong. Supaya apa? Kita mau happy, kita mau bahagia. Artinya apa? Karena kita nggak mau terperangkap dengan titik jenuh. Maaf nih, mungkin kita ini jenuh, tapi karena ini sudah menjadi kalender nasional yang harus kita jalankan. Karena itu mari kita berbahagia, bersenang-senang, tapi bukan berarti bercanda, enggak, serius. Target utama menang, bagaimana mencapainya. Nah, yang ingin kita capai, menang itu dalam kebahagiaan. Kalaupun kalah juga, kalah dalam kebahagiaan. Langkah menunjuk selebritas sebagai ketua tim pemenangan juga diambil oleh Cagup dan Cawagup di Pilkada Banten, Andra Soni Dimyati. Keduanya menunjuk pesohor Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan. Penunjukan Raffi Ahmad ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pada Senin 9 September. Dasko mengatakan Raffi Ahmad dipilih sebagai ketua tim sukses untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka di Pilkada Banten. Namun hal berbeda terjadi di Pilkada Jawa Tengah. Dua paslon yang berkontestasi yakni Ahmad Lutfi Tasyasin dan Andika Perkasa Hendra Prihadi justru memilih sosok non-selebritas meski punya nama. Ahmad Lutfi Tasyasin memilih Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto, sedangkan Andika Perkasa Hendra Prihadi menunjuk Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebagai ketua tim pemenangan. Tapi apa benar pemilihan sosok populer dalam tim sukses akan berpengaruh terhadap potensi pemenangan masing-masing paslon? Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro dalam wawancara dengan Kompas Selasa 10 September mengungkapkan, pemilihan ketua tim pemenangan berdasarkan popularitasnya merupakan langkah pragmatis dari masing-masing paslon untuk memenangkan pemilu. Tingginya popularitas dari tim sukses tentu akan membantu meningkatkan elektabilitas masing-masing paslon. Hal ini dilakukan untuk membantu paslon yang kurang terkenal agar bisa menarik perhatian pemilih di daerah pemilihan mereka. Meski menguntungkan bagi paslon, tapi bagi publik, pemilihan tim sukses yang hanya mengandalkan popularitas justru merugikan. Ini sebetulnya satu warning, satu alarm bagi masyarakat luas bahwa yang dikedepankan bukan kualitas gitu ya, bukan kapasitas, bukan katakan integritas dan sebagainya tadi itu untuk memimpin satu provinsi maupun kabupaten kota, tapi lebih pada popularitas saja gitu. Nah, ini yang juga harus diwaspadai karena lalu nanti ujung-ujungnya kompetisi kontestasinya itu hanya mengandalkan popularitas. Siti menambahkan idealnya tim sukses diisi orang-orang yang kompeten dan memahami persoalan di masing-masing wilayah, sehingga mampu berkontribusi membantu paslon menyampaikan visi dan misi agar bisa dipahami. Dengan begitu masyarakat bisa menentukan paslon terbaik untuk memimpin wilayahnya. Dalam bentuk visi misi program itu bukan omong kosong, tapi itu adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ini yang harusnya memang lebih dikedepankan oleh tim ses tadi itu untuk dibumikan, untuk disosialisasikan sampai ke akar rumput. Sehingga masyarakat pemilih tadi itu memahami, mengetahui apa bedanya paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Ini yang diperlukan banget gitu ya sebetulnya. Dengan waktu kampanye yang cukup singkat, pemilihan tim sukses sedikit banyak bakal berpengaruh terhadap pemenangan masing-masing paslon. Namun perlu diingat, tujuan akhir paslon semestinya tidak sekedar menang, tapi juga memastikan kemenangan mereka untuk rakyat. Karena siapapun yang terpilih nantinya akan bekerja mengemban amanat dari rakyat.